Kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya makhluk hidup di bumi ini macam-macam banget bentuknya? Hari ini kita bakal bedah tuntas buku yang ngejawab pertanyaan itu dan mengubah cara kita melihat dunia untuk selamanya. On the Origin of Species karya Charles Darwin. Pegang erat-erat karena ide di dalamnya ini, wah, kuat banget. Kutipan ini bukan cuma sekedar sanjungan loh. Ini pengakuan bahwa Darwin itu emang raksasa intelektual. Ide-idenya bener-bener ngeguncang pemahaman kita tentang dunia sampai ke akar-akarnya. Jadi, misteri besar apa sih yang bikin Darwin penasaran banget? Coba bayangin deh, dia ngabisin lebih dari 20 tahun umurnya cuma buat nyari satu jawaban. Yuk, kita coba lihat dunia dari kacamata dia waktu itu. Oke, biar kita benar-benar ngerti seberapa revolusionernya ide Darwin, kita perlu mundur dikit ke masa lalu. Apa sih yang orang-orang yakini tentang kehidupan sebelum buku ini terbit? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Intinya tuh gini, spesies itu dianggap nggak bisa berubah. Anjing ya bakal jadi anjing selamanya, pohon pinus ya bakal jadi pohon pinus selamanya. Mereka diciptakan sendiri-sendiri, nggak ada hubungan keluarga. Nah, inilah tembok pemikiran yang coba dihancurin sama Darwin. Nah, yang seru nih, Darwin itu ternyata nggak sendirian mikirin ini. Dalam sketsa sejarahnya, dia sendiri ngakuin kalau udah ada pemikir-pemikir lain yang mulai ngegugat ide soal spesies yang nggak berubah ini. Jauh sebelum Darwin, konsep evolusi itu sebenarnya udah mengudara. Para pemikir kayak Lamarck dan Wells udah nyentuh potongan-potongan teka-tekinya. Tapi, belum ada yang berhasil nyatuin semuanya dengan bukti dan mekanisme yang kuat. Jadi, bisa dibilang mereka ini udah nyiapin panggungnya. Nah, Darwin yang naik panggung dan nampilin pertunjukan utamanya. Nah, disinilah jeniusnya Darwin mulai kelihatan. Dia mulai dari observasi yang sebenarnya simpel banget, tapi brutal, tentang gimana alam bekerja. Ini dia kuncinya, yang idenya dapat dari Malthus. Bayangin aja, satu pohon bisa ngasilin ribuan biji, atau satu ikan jutaan telur. Tapi kan yang berhasil hidup sampai dewasa cuma sedikit. Artinya apa? Artinya ada kompetisi yang kejam dan nggak bisa dihindari. Jadi Darwin menamakan kompetisi ini perjuangan untuk bertahan hidup. Penting nih buat dicatat, dia pakai istilah ini dalam arti yang luas banget ya, metaforis gitu, bukan cuma soal berantem doang. Dan perjuangan ini macam-macam bentuknya, bisa jadi pertarungan fisik ya kan, kayak dua anjing rebutan tulang, atau bisa juga tanaman di gurun yang berjuang ngelawan kekeringan. Bahkan bunga pun berjuang buat jadi yang paling menarik perhatian lebah biar bisa nyebarin benihnya. Jadi konsepnya ini universal banget. Oke, jadi ada perjuangan di mana-mana. Terus gimana? Nah, disinilah Darwin ngeluarin mekanismenya yang super inovatif. Sebuah ide yang ngejelasin gimana perjuangan ini bisa ngebentuk kehidupan seiring waktu. Darwin pakai analogi yang pinter banget dan gampang dimengerti semua orang, beternak atau berkebun. Dia nunjukin gimana para pekebun ngambil tanaman liar, terus dari generasi ke generasi, mereka milihin bibit-bibit terbaik buat ngasilin bunga yang luar biasa cantik. Nah, proses ini namanya seleksi buatan. Di sini, manusia jadi sang pemilih, yang nentuin sifat mana yang bagus, mau daging lebih banyak di sapi, wool lebih tebal di domba, atau buah yang lebih manis. Udah ribuan tahun kita ngebentuk hewan dan tumbuhan peliharaan kita kayak gini. Di sini nih letak kejeniusan Darwin. Dia mikir, kalau manusia aja bisa, masa alam nggak bisa? Coba kita bandingin. Di seleksi buatan, yang milih kan manusia. Tapi di seleksi alam, yang milih itu ya si perjuangan untuk bertahan hidup tadi. Tujuannya bukan buat nyenengin manusia. Tujuannya cuma satu, bertahan hidup dan punya keturunan. Jadi, alam secara buta milih siapa aja yang punya keunggulan, sekecil apapun itu. Coba deh sekarang bayangin, proses ini jalan terus, bukan cuma ratusan tahun, tapi jutaan tahun. Hasilnya apa coba? Darwin sampai pada satu kesimpulan yang bikin geger. Kita semua, iya, semua makhluk hidup itu nyambung, terhubung sama satu nenek moyang bersama. Biar gampang ngebayanginnya, Darwin pakai contoh kuda. Dia ngebayangin ada satu nenek moyang kuda purba. Nah, lewat proses seleksi selama ribuan generasi, nenek moyang ini bercabang jadi semua jenis kuda yang kita kenal sekarang. Dari kuda peliharaan sampai zebra. Mereka semua itu sebenarnya sepupuan di dalam satu pohon keluarga raksasa. Oke, sekarang kita sampai ke dampaknya ide besar ini. Ini tuh lebih dari sekedar teori loh. Ini cara baru buat ngelihat dunia dan punya kekuatan prediksi yang luar biasa. Yang lucu, Darwin sendiri orangnya rendah hati banget. Dia cuma bilang karyanya ini mungkin bakal nyebabin revolusi yang cukup besar. Cukup besar itu mungkin understatement terbaik sepanjang masa. Kenyataannya, prediksi dia itu spesifik banget, berani, dan ya ngubah segalanya.
Dia ngeramal nih, kalau klasifikasi makhluk hidup nantinya bakal jadi kayak bikin silsilah keluarga. Dia juga bilang kalau organ-organ sisa di tubuh kita bakal jadi petunjuk ke masa lalu kita. Dan yang paling gila, dia bilang psikologi dan sejarah manusia pun bakal bisa dijelasin pakai evolusi. Dan coba tebak, semuanya bener. Jadi intinya apa? Darwin ngeganti cerita lama soal ciptaan yang masing-masing dan nggak berubah dengan sebuah cerita baru yang dinamis tentang kita semua yang saling terhubung. Menurut dia, kita ini bukan makhluk spesial yang terpisah, tapi cuma salah satu cabang dari jaring-jaring kehidupan yang luar biasa kuno dan rumit. Dan kita tutup pembahasan ini dengan kata-kata indah dari Darwin sendiri. Buat dia, evolusi itu bukan proses yang dingin atau acak-acakan. Justru ada keagungan di dalamnya. Dari semua perjuangan itu, dari kelaparan, dari kematian, justru dari sanalah muncul hal terindah yang kita tahu, kehidupan. Sebuah pemikiran yang, wow, luar biasa buat kita renungkan.